Hai moms, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Nah, kali ini kita akan memberikan tips yang terjitu, tips paling jitu untuk memilih kado lahiran yang paling tepat. Mungkin untuk teman kita atau sahabat kita atau keluarga kita yang baru lahiran. Penasaran gimana tipsnya? Tonton terus videonya ya. Tips yang pertama adalah dengan terang-terangan aja gitu mams, nanya sama temen butuhnya apa, atau ini biasanya momennya itu sebelum, mungkin bisa dilakukan sebelum teman kita itu membeli perlengkapan newborn ya. Jadi kayak kita bisa bantu apa nih gitu. Jadi setidaknya kita bisa bantu teman kita untuk mengurangi newborn shopping listnya yang memang udah sabrek mungkin ya. Jadi memang kita di sini bisa bantu juga tuh untuk hal itu, dan tentunya itu pasti kepake dan pasti bermanfaat buat teman kita itu atau sahabat kita. Nah, yang kedua adalah dengan harus memperhatikan kualitasnya. Misal, mamis atau teman-teman semua mau ngasih kado berupa misalnya peralatan makan bayi atau peralatan MPASI bayi. Nah, yang harus diperhatikan juga adalah kualitasnya. Jangan hanya ngelihat dari oh kayaknya ini bagus atau kayaknya ini lucu gitu. Ternyata si plastiknya itu tidak food grade atau belum BPA free. Jadi yang seperti itu perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya setelah nih dapat mau beliin barang apa, kita bisa melakukan mini research. Jadi bisa nyari tuh di marketplace atau di store-nya langsung. Biasanya harga-harga di marketplace bisa lebih murah ataupun sebaliknya, karena kadang di store-nya itu lagi ada promo spesial gitu. Jadi bisa dibandingkan tuh mams, sebelum kita belikan, kita bandingin dulu harganya ini di sama marketplace lebih murah yang mana gitu, atau lebih affordable yang mana. Jadi dengan kualitas yang sama, dengan barang yang sama bagusnya, kita bisa dapat mungkin yang lebih murah gitu. Terus yang selanjutnya adalah jangan beli hanya karena lucu. Gimana ya, mungkin ini cuman pendapatku aja, mungkin beberapa mamis atau teman-teman di luar sana mungkin punya pendapat yang berbeda. Misalnya yang lucu, box balon, tau kan, yang kayak misalnya kalau hadiah datang berupa box gitu, kalau dibuka boxnya ada balonnya yang kayak pop up gitu. Kalau menurutku, kalau cuma mau ngasih itu doang ya dengan harga yang 400 ribuan lah, mungkin lumayan mahal sih jatuhnya. Padahal 400 ribu itu kita bisa substitusi atau kita belikan ke hal lain yang mungkin lebih bermanfaat dan lebih berguna nih, lebih butuh bagi si ibu dan anaknya pada saat itu. Nah, itu sih salah satu contohnya ya mams ya. Tapi kalau misalnya mami mau ngasih balon yang box balon dengan ada yang pop up itu plus misalnya di dalamnya ada stroller atau ada sepeda gitu, boleh aja sih, jadi kayak penyemarak aja. Tapi kalau cuman itu doang kayaknya sayang deh mams gitu uangnya. Selanjutnya yang udah pasti ada di dalam kepala ibu-ibu nih, hal yang punya manfaat jangka panjang, hal yang punya manfaat yang jangkanya panjang. Misalnya nih contoh baju lah, ibu-ibu tuh kayaknya jarang deh beliin baju untuk anak usia 0 sampai 3 bulan gitu kayaknya, karena kan pertumbuhan bayi itu cepet banget ya. Kayak misalnya pas lahiran tuh kecil, tahu-taunya sebulan kemudian tuh dia udah bisa jadi besar gitu. Besar maksudnya tuh kayak jauh pertumbuhannya karena pesat banget. Jadi kalau beli baju nih misalnya bisa belikan buat yang umur 6 bulan atau umur 1 tahun, dan pastikan juga kita ngasihnya itu sesuai gitu. Jangan belikan kado yang untuk usia 1 tahun, ternyata sekarang anaknya itu udah 1 tahun terus ngasihnya baru bulan depan, taunya nggak muat gitu kan, sayang dan kasihan gitu. Jadi mending di up lah, misalnya buat anaknya sekarang usianya 1 tahun, beliin aja buat 2 tahun, gak apa-apa lah ya kan, yang penting nanti juga akan bermanfaat. Jadi memang jangka panjang gitu, atau barang-barang yang memang manfaatnya jangka panjang, misalnya nih pompa atau pumping elektrik gitu, itu kan manfaatnya jangka panjang ya, bisa sampai dengan 2 tahun bisa nanti. Jadi kalau adiknya lahir bisa dipakai oleh ibunya buat adiknya, itu kan memang benar-benar jangka panjang yang sebenarnya oke banget sih kalau buat dibelikan. Terus tips yang terakhir adalah alokasikan budget. Mungkin nih mamis ada yang
teman kantornya tuh berentetan gitu hamilnya, semuanya tiba-tiba hamil gitu. Gak punya tiba-tiba sih, kayak semuanya lagi musim hamil nih gitu, apalagi musim WFH. Jadi kayak ya teman-temannya pada hamil, jadi diestimasikan aja tuh, dicatat misalnya si A perkiraan waktu lahirnya di bulan ini. Nah kita bisa alokasikan nanti di masing-masing bulan supaya tidak mengganggu cash flow bulanan kita, Mams. Penting banget kan, taunya jebret nanti lahiran semuanya di bulan yang sama, atau misalnya kita belum ngado terus taunya besok lahiran lagi, terus kita barengin semuanya ngebelinya, itu kayaknya akan mengganggu cash flow deh. Jadi mending emang dibelikan di tepat di waktunya dan dialokasikan sesuai dengan budget. Nah mungkin segitu dulu tipsnya. Kalau masih ada yang bingung atau masih bingung mau belikan apa, next kita akan bahas nih tentang ide-ide apa aja sih kado yang anti mainstream yang bisa kita berikan untuk sahabat atau teman atau keluarga kita. So, see you in the next video. Bye.